سلام عليك صلوات الله عليك أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa Gus Rum Channel yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan Gus Rum Channel, channel kajian Quran, hadis dan hukum Islam yang edukatif, solutif dan memberikan alternatif. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman saya yang terhormat Habib Syarif Al-Kaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengupas tentang seorang waliullah yang sangat terkenal di Yogyakarta, yaitu Al-Habib Ahmad Bafaqih. Saya sekarang berada di makom beliau, tepatnya ini di belakang saya adalah makom Al-Habib Ahmad Bafaqih atau yang terkenal dengan julukan Habib Ahmad Tempel. Tadi saya bersama Habib Syarif sudah sowan bertemu dengan menantu beliau yaitu Habib Muh untuk mengorek, mencari keterangan tentang karomah-karomah beliau yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah kita berhasil mendapatkan beberapa kisah tentang keistimewaan atau karomah daripada Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqih ini. Tapi sayang Habib Muh tidak mau difoto, dan diskusi kita, wawancara kita, beliau tidak memperbolehkan untuk direkam. Maka kita tidak bisa untuk merekamnya, tidak bisa untuk suaranya saja tidak boleh direkam sama beliau, sehingga semua yang beliau sampaikan saya rekam dalam otak saya dan juga di otaknya Habib Syarif, para pemirsa. Tapi itu pun tidak akan mengurangi terhadap esensi daripada karomah yang akan kita sampaikan. Tadi beliau menyampaikan karomah-karomah itu, salah satunya, nanti kalau salah dibenarkan ya Habib. Siap. Ya ini kita minta tolong sama Habib supaya nanti kalau saya salah, ada kisah yang keliru, nanti beliau bisa menyampaikan, bisa membenarkan, karena saya dengan beliau dan juga kru tadi, tim Gus Rum Channel, sama-sama mendengarkan cerita dari beliau. Sebenarnya pemirsa, Habib Muh ini termasuk orang yang sulit untuk diajak menceritakan masalah ini, ya Habib ya. Tapi ya entah, kita nggak tahu, tadi kita kesini ada niat dalam hati supaya beliau cerita, tapi alhamdulillah beliau sangat marhaban, welcome sekali, dan kita diterima dengan sangat baik ya Beb ya. Luar biasa itu, sehingga kita mendapatkan cerita-cerita yang benar-benar antik. Nah, salah satunya Habib Ahmad bin Ali Bafaqih ini mulai sejak kecil ini dididik oleh Nabi Khidir ya Beb ya. Betul. Nabiullah Khidir. Bahkan ada cerita beliau pernah hilang ya Beb ya. Pernah hilang, jadi pernah hilang pada saat beliau haji. Pada saat beliau haji hilang. Di Mekah hilang, ternyata memang beliau dibawa oleh Nabi Khidir untuk ziarah macam-macam. Pokoknya dibawa, hilang berapa saat gitu, orang sudah cari, panik gitu kan. Ya habisnya pulang sendiri ya. Jadi itu tadi salah satu cerita dari beliau, bahwa Habib Ahmad ini langsung dididik oleh Nabiullah Khidir. Itu cerita Habib Muh, menantu dari Habib Ahmad Tempel. Nah, yang satu lagi yang juga paling saya ingat adalah ketika seorang ulama yang sangat terkenal, ahli hadis, ulama hadis Mekah, yaitu Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ketika berkunjung ke Indonesia ternyata beliau singgah di sini. Beliau singgah di Tempel, beliau singgah di rumahnya Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqih ini. Pemirsa perlu ketahui bahwa Habib Ahmad ini terkenal orang yang hanya cuma bisa satu bahasa, yaitu bahasa Jawa. Yang lain nggak bisa semua. Bahasa Indonesia nggak bisa ya Habib ya. Bahasa Arab juga nggak bisa. Nah, karena itu ketika Abuya Said Muhammad datang ke sini, Abuya ini ingin curhat
Katanya Habib Muh tadi begitu. Katanya Habib Muh, Abuya Said Muhammad ini ingin curhat kepada Habib Ahmad Tempel. Di situ ada fotonya, nanti insya Allah akan kita tampilkan fotonya ketika Abuya Said Muhammad dan Habib Ahmad Tempel difoto bareng di rumah ini. Beliau ingin curhat berdua. Nah, ini ceritanya Habib Muh. Lalu Said Muhammad ini Al-Maliki menginginkan agar ada satu penerjemah karena terkenal ya Habib ya bahwa Habib Ahmad ini tidak bisa bahasa Arab, tidak, dan hanya cuma bisa bahasa Jawa. Aneh ini. Maka Abuya ini mengambil satu santrinya supaya jadi penerjemah antara Abuya Said Muhammad dan Habib Ahmad Tempel. Lalu dimasukkanlah oleh Habib Muh, oleh menantunya ini, Habib Said Muhammad dimasukkan ke dalam kamar, juga santri yang penerjemah dimasukkan ke dalam kamar. Ya. Habib Muh keluar, di situ Abuya langsung curhat Said Muhammad, curhat segala permasalahan dengan menggunakan bahasa Arab yang antik dan subhanallah ya. Ternyata belum sempat diterjemahkan oleh santrinya Abuya, Habib Ahmad Tempel ini sudah menjawab menggunakan bahasa Arab yang sangat lugas sekali dan sangat jelas sekali, bisa dikatakan begitu, sehingga Abuya langsung mengatakan roh kepada santrinya, keluar ente pergi aja di sini, gak butuh penerjemah sekarang, kayak gitu. Subhanallah, itu salah satu karamah beliau, langsung bisa bahasa Arab. Subhanallah, itu 1, 2 tadi ya Beb. Ya bener ya gitu ya Beb. Nah, yang nomor 3 ini ternyata Pondok Pesantren Al Husin, Pondok Pesantren Kerakitan. Pondok Pesantren Kerakitan itu pengasuhnya namanya Kiai Muhsin. Itu pernah datang ke sini minta doa kepada Habib Ahmad Tempel untuk bangun pondok. Lalu kata Habib Ahmad Tempel, ya ilmu itu kalau sedikit diamalkan ngebak-ngebaki. Cara Jawa ini begitu. Ilmu walaupun mung sakgedene wijine kapuk, nek diamalno iso ngebaki sembarang. Maka pondok Kerakitan ini Masya Allah yang dulu santrinya cuma 9 menjadi sekarang besar sekali, 800-an santri, barokahnya Habib Ahmad Tempel ini. Itu nomor 3. Yang nomor 4 yang saya ingat juga adalah ketika Habib Ahmad ini menyarankan kepada Kiai Mufid Mas'ud, pendiri Pondok Pesantren Pandanaran. Kiai Mufid Mas'ud ini termasuk menantunya Kiai Haji Munawir, ya, seorang Munawir Krapyak, seorang ulama yang pembawa Quran pertama di Jawa atau bisa dikatakan di Indonesia. Lah, ini katanya Habib Muh pernah beliau sowan ke sini, Habib Kiai Mufid Mas'ud ini, dan apa katanya Habib Ahmad, Kiai bangunkan pondok, antum bangun pondok, antum gunting alas katanya gitu. Itu gunting alas artinya apa? Babat itu alas. Subhanallah, berkat perintah dan doanya Habib Ahmad ini, beliau mampu mendirikan pesantren, dan sekarang Pondok Pesantren Pandanaran luar biasa besarnya, ribuan. Seingat saya 4.000 atau 5.000 sekarang santrinya di Pandanaran yang diasuh oleh Gus Tasim sekarang itu. Ya, masih ada hubungan saudara dengan kita, itu yang nomor kesekian. Yang terakhir nomor 5, ada salah satu kiai datang kepada Habib Ahmad Tempel ini. Lalu Habib Ahmad mengatakan sama kiai, bangun pondok. Kau bangun pondok aja katanya. Ini si kiai ketawa katanya Habibmu, ya bener Habib. Kiainya ketawa. Wah, gimana saya mau bisa bangun pondok, kita nggak punya apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah, ya, tidak lama setelah itu Habib Ahmad ini juga memberikan dukungan ya terhadap berlangsungan pondok itu. Waktu jalan-jalan sama Habibmu, Habib Ahmad Tempel ini jalan-jalan sama menantunya, ketika naik mobil tiba-tiba berhenti, di situ ada pohon apa Habib? Sengon. Pohon sengon yang sangat besar sekali yang hanya bisa dipeluk 4 orang. Nah itu lalu beliau beli dikersaaken, lalu beliau beli digunakan untuk bangun pondok itu, dan alhamdulillah pondok tersebut menjadi pondok yang berkembang sampai sekarang. Walaupun sekarang sudah agak surut, tapi tetap
terjadi di situ kegiatan-kegiatan ilmiah, pengajaran yang sifatnya ilmu-ilmu pengetahuan Islam. Inilah sedikit tadi beberapa kisah yang diceritakan oleh Habib Muh berkaitan dengan karomah dan keistimewaan Habib Ahmad Tempel. Perlu diketahui pemirsa bahwa Habib Ahmad Tempel ini adalah salah satu gurunya Al-Habib Lutfi. Benar begitu ya Habib ya. Tadi Habib Muh mengatakan Habib Lutfi sering ke sini, sering untuk istilahnya mujahadah di sini. Pokoknya sering ke sini, sering nyantri kepada Habib Ahmad Tempel dan diberi ijazah sekian-sekian amalan. Mungkin ada tambahan Habib dari apa yang disampaikan Habib Muh tadi? Kalau yang sudah disampaikan Habibmu sudah semua. Sudah semua ya, sudah antum ceritakan iya. semua. Cuma memang sebetulnya karomahnya kan banyak. Karomahnya banyak, mungkin kita masih perlu terus menggali. Iya, gitu. Kalau saya sendiri yang pernah saya dengar seperti yang pernah saya ceritakan. Iya. Jadi sholat Jumatnya Habib Ahmad ini tiap hari Jumat ini ya beliau udah ada di Indonesia, ada di Jogja, ada di Tempel tepatnya. Tapi beberapa orang yang sedang umroh ataupun sedang haji selalu ketemu Habib Ahmad tiap hari Jumat sholatnya di sana. Sholatnya di sana. Di Mekah sana sholat. Dan itu antum dapat dari istrinya. Dari istrinya. Istrinya Habib Ahmad. Masya Allah. Nanti kapan-kapan pemirsa kita akan datang ke istri beliau. Semoga istri beliau nanti bisa menceritakan karomah-karomah yang dimiliki oleh Habib Ahmad Bafaqih ini. Ini makom beliau, nanti silahkan yang mau ziarah ke sini, tepatnya di Desa Tempel ya Habib. Ini makom yang barokah, kita tawasul dengan beliau kepada Allah Ta'ala untuk memenuhi hajat-hajat kita, insya Allah terkabulkan. Dan Alhamdulillah tadi kita sudah bertemu dengan salah satu istri beliau ya Habib ya. Iya. Namanya Bu Hartini. Insya Allah kita kapan-kapan akan menemui beliau untuk mengorek tentang karomah daripada Habib Ahmad Tempel. Saya kira demikian pemirsa. Ya begitu ya Habib ya. Alhamdulillah kita selalu ditemani oleh Habib Syarif. Ini Masya Allah, ini tawaduk sekali beliau, kemana-mana ikut sama saya. Tak ajak mau saja. Alhamdulillah beliau sangat entengan. Semoga diberi kesehatan panjang umur, rezeki yang lancar Habibnya. Demikian pemirsa, kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah dan Nabi Khidir. Habib Ahmad Bafaqih Tempel Sleman Yogyakarta adalah seorang waliullah. Itu semua dikarenakan kesucian hatinya, kesabaran dan akhlaknya. Beliau telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa futuhal arifin, kasyaf dan ilmu laduni. Padahal beliau diriwayatkan tidak menempuh pendidikan formal. Habib Ahmad Bafaqih pernah menuturkan kepada Abuya Habib Ahmad bin Husain Az-Zakaf Bangil tentang asal mula kewaliannya ketika Abuya berkunjung ke rumah beliau. "Ya Habib, siapakah guru Anda?" tanya Habib Ahmad bin Husain. "Guruku Rasulullah SAW dan Nabi Khidir alaihi salam," jawab Habib Ahmad Bafaqih. Hal tersebut menandakan bahwa beliau adalah seorang majdub yang mendapat kewalian tanpa bersuluk. Bagaimana asal muasalnya Habib bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanya Habib Ahmad bin Husain kemudian. "Karena kamu yang bertanya, maka aku akan menjawabnya. Kalau bukan kamu, aku tidak akan cerita. Dulunya aku orang miskin, ayahku wafat dengan meninggalkan saudari-saudari perempuan yang banyak. Aku ini orang cacat yang tidak bisa bekerja. Pada suatu hari saudari-saudariku merasa kelaparan. Di rumah tidak ada makanan sama sekali. Mereka meminta kepadaku untuk mencarikan makanan. Aku berpikir, dari mana aku mendapatkan makanan? Mau usaha apa? Wong jalan saja aku harus tertati-tati sambil berpegangan tembok, badanku cacat. Terpaksa aku keluar rumah mencari makanan. Tidak ada orang yang kasihan kepadaku. Jangankan memberi sesuatu, menjawab salamku saja mereka enggan. Karena melihat diriku yang seperti ini, aku terus berjalan dan berjalan sampai aku letih. Tidak ada manusia yang mau kepadaku. Siapa lagi yang mau memungut diriku
Selain Engkau ya Allah, aku mengeluh kepadamu, aku berpasrah diri padamu. Itulah doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah aku bermunajat, aku mendengar suara salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Anda siapa? Tanyaku kepada seseorang yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Aku kakekmu, Muhammad Rasulullah, jawab orang itu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Inna fatahna laka fatham mubina. Nanti akan datang orang yang mengajar kamu. Tidak lama kemudian muncul Nabi Khidir memberi kabar bahwa mulai besok rezekiku akan datang ke rumah dan orang-orang akan datang ke rumahku. Di pagi harinya aku pulang ke rumah dan saudari-saudariku masih kelaparan. Tak lama kemudian datanglah orang membawa makanan ke rumah. Sedangkan Nabi Khidir alaihi salam telah mengajari aku menulis azimat di sebuah kertas. Semenjak saat itu rumah Habib Ahmad Bafaqi tidak pernah sepi dari tamu. Masyarakat umum, para pejabat sampai wali dari Mekah seperti Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki turut berkunjung ke sana. Namun kewalian dan kekeramatan itu beliau dapatkan setelah mengalami bermacam penderitaan. Di antara kalam yang disampaikan oleh Habib Ahmad Bafaqi sebagai berikut ini, bahwa aku hanya mencari teman, yakni orang yang bersyukur, dan tidak mau berteman dengan orang yang pusang, yaitu gelisah kecewa dalam hal duniawi, karena orang pusang itu bukan hamba Allah tapi hamba iblis. Habib Ahmad Bafaqi Tempel sebenarnya wafat pada bulan Sya'ban, sedangkan haul ahad terakhir bulan Syawal adalah haul ayahandanya, yakni Habib Ali bin Ahmad Bafaqi. Karena haul ahad terakhir bulan Syawal sudah berlangsung sejak zaman Habib Ahmad Tempel hidup, maka waktu haul ini tetap dipertahankan di Kemusuh Yogyakarta. Semoga kisah kewalian Habib Ahmad Tempel Yogya langsung dibimbing Rasulullah dan Nabi Khidir ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab.
الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه Tetapi hatinya ada penyakit sehingga dia tidak sadar, dia tidak tahu, dia tidak obati sehingga dia lalai, dia lupakan sehingga sampai dia menjadi gagal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila hati tersebut dikunjungi oleh Nabi Muhammad, hati tersebut didatangi oleh Nabi Muhammad, hati tersebut mendapatkan kemuliaan cahayanya Nabi Muhammad, maka hilang semua penyakit di hati tersebut, hilang semua kerusakan yang ada di hati tersebut, hilang semua kotoran yang ada di hati tersebut, memancar cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. المحبة